Apa yang dimaksud dengan kegiatan MPLS? Kegiatan MPLS itu merupakan suatu kegiatan di mana siswa baru masuk ke dalam lingkungan baru, situasi yang baru, tempat belajar yang baru, teman baru, guru baru, dan semuanya serba baru. MPLS itu merupakan kependekan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kegiatannya otomatis di sekolah. Apa tujuan diadakannya MPLS di sekolah? MPLS itu merupakan suatu kegiatan di mana pihak sekolah mulai dari siswa, guru, situasi sarana prasarana, tenaga pengajar itu dipersiapkan untuk memperkenalkan kepada siswa yang baru, yaitu siswa kelas 1 ya, itu memperkenalkan diri, memperkenalkan lingkungan, memperkenalkan kurikulum yang digunakan, kemudian memperkenalkan kegiatan belajar mengajar seperti apa, kemudian memperkenalkan semua yang ada di sekolah, baik itu materi yang akan diberikan, mata pelajaran, jadwal pelajaran, ada kesepakatan antara guru dan siswa di kelas, kemudian ada tata tertib yang harus dikenalkan, kemudian ada kesepakatan antara siswa dengan guru, mau seperti apa nanti pembelajarannya, mau bagaimana, kapan dimulainya, metode yang akan digunakan, kemudian kurikulum yang digunakan. Adapun pengenalannya juga itu ada memperkenalkan sarana prasarana yang ada di sekolah, mulai dari ruang kelas, ruang perpustakaan, toilet, kemudian kamar untuk buang air kecil ya, kemudian ada lapangan-lapangan olahraga sebagai sarana olahraga, ada lapangan untuk upacara, kapan digunakan dan siapa yang selalu menjadi petugas upacaranya seperti apa nanti akan dikenalkan. Kapan dilaksanakannya kegiatan MPLS? Kegiatan MPLS ini dimulai dari hari pertama masuk sekolah, yaitu tanggal 15 Juli tahun 2024. Untuk kelas 1 itu akan berakhir selama 2 minggu. Jadi 15 sampai tanggal 20, selama 2 minggu untuk kelas 1. Untuk kelas 2 sampai kelas 5 itu selama 1 minggu. Kenapa diadakannya kegiatan MPLS itu? Dengan tujuan siswa baru akan mengenal lingkungan, gurunya, teman-temannya, kemudian ruangan-ruangan kelas, kemudian sarana yang ada di sekolah, alat-alat yang ada di sekolah, muatan lokal atau eskul yang ada di sekolah, sehingga siswa baru tidak lagi akan bertanya-tanya dan merasa tidak menjadi orang asing di sekolah kita. Di mana kegiatan MPLS dilaksanakan? Pelaksanaannya untuk kegiatan MPLS ada yang di ruang kelas, ada yang di lapangan, ada yang di laboratorium, di perpustakaan, semua perangkat atau sarana itu pasti digunakan untuk kegiatan MPLS. Siapa sajakah yang mengikuti kegiatan MPLS? Kegiatan MPLS diikuti oleh siswa baru kelas 1, kemudian siswa yang sudah kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Itu kan merupakan kelas sebelumnya, kelas 2 di kelas 1, naik ke kelas 2. Kelas 2 naik ke kelas 3, kelas 3 naik ke kelas 4 dan selanjutnya. Itu pesertanya, kemudian guru-guru semua itu mengikuti kegiatan MPLS ini. Dan staf pengajar yang lainnya juga seperti petugas perpustakaan, kemudian Apa harus diadakannya kegiatan MPLS? kegiatan MPLS sengaja diadakan dengan tujuan sekolah itu akan memperkenalkan berbagai sarana, guru, kemudian lingkungan yang ada di sekolah. Semuanya itu harus dikenal oleh siswa baru, di mana siswa baru merupakan orang yang asing ya, yang pertama masuk ke lingkungan baru ini,
harus diperkenalkan, baik itu dari guru-gurunya, ruangan-ruangannya, sarana prasarananya, kemudian kegiatan di sekolah itu apa saja, mulai dari kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian ada kegiatan muatan lokalnya apa, ekstrakurikulernya apa, itu diperkenalkan di kegiatan MPLS ini sengaja supaya siswa baru tidak lagi merasa menjadi orang asing ketika masuk di kelas dan menjadi siswa baru di sini. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kegiatan MPLS? Kegiatan MPLS merupakan suatu kegiatan di mana siswa baru akan memasuki dan belajar di SD ini. Baik itu di ruangan kelas harus betul-betul memahami, mengikuti, dan dari berbagai komponen. Misalkan ya, ada jadwal pelajaran di kelas itu, ada kesepakatan antara guru dan siswa, kemudian ada tata tertib. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kegiatan MPLS? Kegiatan MPLS merupakan suatu kegiatan di mana dilaksanakan di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran baru. Datangnya siswa baru di kelas 1 itu sengaja diperkenalkan dengan lingkungannya, dengan guru-guru yang ada di SD Cikopo 2, kemudian dengan sarana prasarana yang ada seperti ruangan kelas, kemudian ada ruangan perpustakaan, kamar itu WC, kemudian ada kegiatan-kegiatan apa yang menjadi unggulan di SD Cikopo 2 ini. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, kemudian dengan kurikulum yang digunakan dan berbagai perangkat yang ada di sekolah kami. Itu semua dikenalkan dengan tujuan supaya siswa baru itu merasa nyaman, merasa betah, tidak menjadi suasananya itu merasa asing di suasana baru itu. Jadi itu lebih akrab mungkin dengan gurunya, dengan teman-temannya, dengan harapan ya lebih betah, nyaman, dan merasa bermakna lah ada di sekolah kami. Makasih ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.